Phoenix Radio Station dan udah balik lagi Finars tentunya di Check Up yang hadir tentunya buat kamu di setiap hari Jumat dari jam 5 sore sampai jam 6 sore dan tentunya masih bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mahasaraswati. Dan hari ini Agil sudah kedatangan Dr. Iketut Jayaningrat, ini adalah spesialis anestesi dan juga terapi intensif. Dan kalau ngomongin tentang tren zaman sekarang Finars, ini tentunya kalau ngomongin tentang operasi, ini operasi plastik ini di kalangan anak muda itu makin bisa dibilang makin tren atau menjadi sebuah tren sendiri gitu di dunia kecantikan juga. Dan perkembangan teknologi medis hingga estetika yang semakin canggih tentunya membuat tindakan ini dipilih untuk memiliki penampilan yang diidam-idamkan. Dan di Indonesia sendiri, faktanya tindakan operasi plastik estetika yang terlaris dan banyak banget peminatnya itu adalah bedah plastik untuk memiliki hidung yang mancung atau biasa disebut dengan rinoplasti. Nah, kalau ngomongin juga tentang operasi, ini nggak kalah pentingnya dengan pasca operasi. Dan kali ini Agil dan Dr. Jaya akan membahas tentang kelola nyeri pasca operasi pada remaja. That's why buat kamu yang pengen bertanya ke Dr. Jaya, langsung aja kamu bisa WhatsApp di 0812-383-9100 atau boleh juga lewat Instagramnya Phoenix Radio Bali di @PhoenixRadioBali. Sebelum itu, ini dia Dr. Jaya. Selamat sore, dokter. Selamat sore Mas Agil. Selamat sore. Gimana kabarnya dok hari ini dok? Ya lumayan cerah secara hatinya Mas Agil. Wih, ya. Semoga mantap. Kedatangan saya di sini bisa membantu untuk menjelaskan dan memaparkan sesuai dengan tema yang dipaparkan sore hari ini. Bener banget. Jadi temanya itu adalah kelola nyeri pasca operasi pada remaja. Tapi sebelum Agil itu melanjutkan ke poin utama obrolan kita hari ini dok, mungkin apa sih pendapat dokter sendiri tentang tren operasi plastik yang sering banget di kalangan remaja ini alami gitu? Dan khususnya itu di rinoplasti yang seperti Agil jelaskan tadi, yang mana ini tuh makin banyak banget di kalangan remaja. Apakah menurut dokter ini sesuatu hal yang baik kah? Atau mungkin kalau pada remaja jangan dulu deh, mungkin bisa ditunggu agak lebih dewasa dulu gitu. Iya, terima kasih Mas Agil. Menurut pendapat saya pribadi karena saya diundang di sini di acara Phoenix, yang menjadi tren sekarang adalah tindakan estetika yang lebih banyak ya, terutama yang dibahas di sore hari ini tentang rinoplasti. Memang sebenarnya perkembangan operasi itu kita melihat usia karena nanti ada hubungannya dengan bagaimana terkait dengan profesi saya sebagai dokter anestesi dalam pelaksanaan atau penata laksanaannya pasca operasi terkait nyeri seperti itu. Okay. Jadi remaja, dewasa, usia tua maupun anak-anak itu penata laksanaan nyerinya berbeda-beda. Jadi terkait dengan rinoplasti yang menjadi tren saat ini itu sebenarnya kalau kita melihat dari segi ekonomis dari di bidang anestesi sangat menguntungkan ya, sangat menguntungkan sekali. Jadi kita ada tren terbaru, jadi ada pelayanan terbaru dan bahkan sekarang mulai muncul bahwa dokter anestesi mulai bisa praktek di klinik, tidak hanya di rumah sakit. Ya, jadi sudah dikeluarkan disahkan undang-undang terbaru bahwa dokter anestesi mulai bisa praktek di klinik, terutama klinik-klinik pratama. Jadi klinik-klinik yang melayani rawat inap seperti itu. Seperti itu. Jadi rinoplasti menurut saya sah-sah saja. Jadi yang terpenting dari kami adalah di bidang pelayanan anestesi semasih pasien itu setuju untuk dilakukan tindakan, kita kerjakan. Tapi sebenarnya dok, kalau misalkan dalam pandangan medis sendiri nih, apakah operasi plastik pada remaja itu lebih beresiko terhadap mungkin kesehatan mereka secara tubuh atau mungkin secara psikologis atau emosional? Itu gimana sih dok? Jelas ada hubungannya Mas Agil ya. Jadi operasi itu atau tindakan bedah plastik yang kita hubungkan untuk sore hari ini adalah rinoplasti, itu erat kaitannya dengan masalah kesehatan, masalah estetika, masalah hasil yang dihadapi nanti oleh pasien itu sendiri, apakah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dia. Maka kalau hasil yang diharapkan tidak sesuai, maka akan terjadinya gangguan emosional, gangguan psikososial seperti itu. Diharapkan untuk operasi rinoplasti khususnya yang dibahas di sini adalah dia menjadi terlihat lebih cantik lah istilahnya seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam pelaksanaannya dan hasilnya tidak sesuai dengan harapannya, di situ yang bisa mengecewakan bagi si pasien sebenarnya. Dan mungkin yang menjadi
pendapat saya di sini karena saya sebagai dokter anestesi, yang lebih fokus saya di sini adalah penata laksanaan pasca operasinya. Jadi tidak hanya di pasca operasi, melainkan ada istilahnya itu sebelum operasi, yaitu sering juga disebut dengan pra-operasi, ada pada saat operasinya, atau sering juga disebut dengan durante operasi, dan pasca operasi setelah operasi. Jadi tugas kita dari pasien itu sadar sampai pasien itu sadar kembali lah tugas dokter anestesi. Ya, tingkat keberhasilan memang kita adalah suatu tim dalam ruang operasi itu yang terdiri dari dokter bedah, yang di sini adalah dokter bedah plastik, dokter anestesi, ada asisten operasi, operator, ada instrumen, ada yang asisten yang lain, perawat atau penata anestesi. Nah, itulah kolaborasi dalam satu tim dalam mengerjakan suatu pasien yang menjalankan operasi gitu Mas Agil. Tapi kalau misalkan ngomongin ini masih kaitannya dengan operasi yang estetika nih dok, itu sebenarnya ada nggak sih kayak batasan minimum umur ketika seseorang itu bisa melakukan yang namanya operasi estetika ini? Kayak harus 17 tahun ke atas kah? Atau di bawah itu juga sebenarnya it's okay, tapi jangan terlalu muda kayak 10 tahun mungkin itu jangan. Itu gimana sih dok? Ini kembali dengan pendapat saya sendiri, karena kalau melihat bidangnya, tindakan operasi mungkin yang lebih bisa concern menjelaskan tentang operasi bedah plastik adalah seorang dokter bedah plastik sebenarnya seperti itu. Ya, saya membantu untuk menjawab mungkin yang bisa saya jelaskan di sini adalah lebih baik pada usia dewasa sebenarnya, karena pada saat usia anak-anak, usia remaja itu masih terjadinya perbentukan daripada tulang-tulang yang menyusun anatomi. Misalkan kita membahas rinoplasti, berarti tulang hidung itu masih terbentuk nantinya seperti itu pada saat usia dewasa. Nah, pada saat usia dewasa mungkin sudah terbentuk suatu yang bersifat paten. Nah, yang namanya plasti itu adalah kita membentuk suatu perubahan sebenarnya. Kita membentuk perubahan yang kita inginkan. Makanya istilah itu plasti. Nah, kita membentuk suatu apa yang kita inginkan. Dan setelah kita mengalami atau melakukan tindakan plasti itu, kita pasti nanti mendapatkan hasil yang tetap atau bersifat permanen. Itulah hasil akhir kita, itu tidak bisa dirubah lagi ke yang alami, yang ke awal seperti itu. Itu berdasarkan literatur yang saya baca sebelumnya seperti itu Mas Agil. Baik. Nah itu mungkin sebelum itu kayak intermezzo aja dulu ya dok ya. Tapi ini sekarang menuju ke main topiknya. Ini adalah gimana pasca operasi. Yang mana kalau ngomongin tentang pasca operasi, ini erat kaitannya itu dengan pengelolaan nyeri pasca operasinya sendiri. Nah sebenarnya apa sih dok tujuan utama dari pengelolaan nyeri pasca operasi ini? Terutama pada pasien remaja yang seperti yang Agil bilang tadi, yang sedang menjalani yang namanya rinoplasti atau ya prosedur estetika itu. Jelas tujuan utama adalah pain free ya, bukan lagi painless ya. Jadi teknik sekarang banyak diterapkan. Selain rinoplasti, mungkin yang sekarang lagi tren adalah ERAX. Mungkin Mas Agil pernah mendengar ERAX, jadi Enhanced Recovery Seksio-Cesaria. Itu apa? Jadi itulah tren sekarang di semua rumah sakit yang menjalankan atau tindakan pembedahan SC. Jadi pasien itu menginginkan dia tuh tidak lama-lama di rumah sakit. Jadi setelah dia operasi SC, besoknya sudah bisa pulang. Kenapa bisa begitu? Inilah yang diharapkan oleh dokter. Pasien-pasien itu adalah, jadi dia bisa langsung pada saat setelah selesai operasi, dia sudah bisa duduk, bisa berjalan, dan lepas infus, lepas selang kencing seperti itu. Nah, itu teknik yang kita terapkan oleh dokter anestesi di situ. Namun tidak hanya dokter anestesi, tetap kita berkolaborasi dengan dokter kandungan, dengan perawat, dengan bidan, seperti itu. Ada tahapan-tahapan yang memang harus kita lalui. Tidak semua pasien yang bisa kita kerjakan dengan ERAX sebenarnya. Jadi pasien yang datang ke rumah sakit dengan keluhan sudah keluar air ketuban, itu kita mengindikasikan itu tidak termasuk atau tereksklusi dia seperti itu. Jadi operasi-operasi yang sifatnya berencana atau elektif itu yang bisa kita kerjakan dengan tindakan ERAX namanya. Nah, terkait dengan semua pada prinsipnya operasi-operasi atau pasca operasi itu kita mengharapkan sebagai dari dokter anestesi lah pain free. Tujuannya itulah jadi itu hak asasi manusia sudah sekarang ya. Jadi nyeri itu tidak boleh dirasakan karena nyeri itu adalah suatu perasaan emosional akibat dari kerusakan jaringan atau organ tubuh manusia. Seperti itu. Jadi kita harus menghargai pasien-pasien yang pasca melaksanakan tindakan pembedahan. Jadi kita berusaha
biar pasien itu tidak merasakan nyeri, tidak menangis, tidak mengeluh, tidak cerewet. Ya itulah tugas kami di situ sebagai dokter anestesi seperti itu. Benar-benar sih. Kadang-kadang kan ketika pasien mengalami rasa sakit, pasti dia kayak disuruh sabar. Ini nggak bisa, ini sakit banget kayak gitu-gitu. Nah. Tapi kalau ngomongin tentang rasa sakit itu, dok, ini sebenarnya rasa sakit nyeri ketika pasca operasi itu apa ada faktor lain yang mempengaruhi? Kayak misalkan mungkin tingkat stres dari orang tersebut atau usia mungkin, gaya hidup, atau memang itu ya cuman pain tolerance orang tuh beda-beda aja sebenarnya. Nggih, sangat benar Mas Agil. Jadi faktor-faktor, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa setiap orang tuh berbeda-beda ya ambang nyerinya. Terus salah satunya faktor lain ya. Faktor lain itu ambang nyeri. Kalau faktor lain yang bisa disebutkan lah demografi. Jadi demografi itu salah satunya lah usia. Oke. Ya, faktor usia. Jadi usia itu sangat berpengaruh terhadap nyeri yang ditimbulkan saat pasca operasi seperti itu. Jadi usia remaja, usia dewasa, usia geriatri atau istilahnya usia tua, yang lebih dari usia 65 tahun, usia anak-anak seperti itu. Jadi sangat berpengaruh terhadap manajemen apa yang akan kita berikan kepada pasien itu. Salah satunya itu ya, apalagi dengan pasien-pasien yang sudah datang dengan tingkat kecemasan tinggi. Jadi itu sangat problem buat dokter anestesi, bagaimana cara mengatasinya. Karena dia sudah datang dengan nyeri, dia sudah berpikir ekspektasinya nanti kalau saya dibedah seperti ini. Nah, itu sangat berat kita menghadapi pasien-pasien seperti itu. Berbeda dengan pasien datang dengan sudah siap gitu ya. Sudah siap, senyum, bisa berkolaborasi dengan dokter anestesi, seperti itu sangat senang kita menghadapi pasien seperti itu. Dan memang selama saya jadi dokter anestesi sangat bervariasi sebenarnya tindakan-tindakan atau jenis-jenis pasien yang saya alami. Memang jadi kebutuhan obat-obat yang akan kita pakai pada pasien yang mengalami tingkat kecemasan tinggi akan jauh berbeda. Jumlahnya kan lebih banyak dibanding dengan pasien-pasien yang datang dengan kecemasannya rendah seperti itu. Oh gitu, wah menarik banget sih. Tapi mungkin di hold dulu nih Dokter Jaya mengenai tentang pengelolaan nyeri pasca operasi ini. Dan buat kamu sekali lagi Vinars yang pengen bertanya ke Phoenix Radio Bali, kamu bisa langsung aja via WhatsApp Telegram 081238399100 atau boleh juga lewat DM Instagram di @phoenixradiobali. Sekarang kita break dulu, tentunya masih di sini sama Agila Babil di Check Up. Phoenix Radio Station dan masih di Check Up Vinars, tentunya masih bersama Dokter Jaya. Ini adalah spesialis anestesi dan juga terapi intensif dan juga selaku dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Maha Saraswati. Dan mungkin untuk melanjutkan tadi topik yang pertama, Dok, di segmen yang pertama udah ngomongin mengenai tentang beberapa pasca operasi, apa yang bisa dilakukan segala macamnya. Dan mungkin yang sempat kelupaan nih, Dok, sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang peran anestesi sendiri dalam operasi, apalagi ini kaitannya dengan operasi yang disinggung tadi, yakni adalah rinoplasti. Apakah sebenarnya itu hanya perlu anestesi lokal aja atau anestesi secara keseluruhan? Itu prosedurnya gimana sih, Dok, sebenarnya, Dok? Terima kasih Mas Agil. Di sini saya bisa jelaskan bahwa tindakan atau operasi rinoplasti itu adalah satu tindakan khusus. Jadi secara teori tidak cukup untuk dikerjakan secara dengan lokal anestesi atau bius lokal seperti itu. Yang kami harapkan atau dokter operator atau dokter bedah harapkan adalah pasien itu nyaman seperti itu. Kalau dengan anestesi lokal itu saya rasa pasien pasti tidak akan nyaman, pasti tidak akan merasa nyeri seperti itu. Jadi hematnya itu poin penting adalah kita memberikan pelayanan anestesi secara keseluruhan atau general anestesi namanya seperti itu Mas Agil. Oke, tapi kalau ngomongin tentang setelah operasi selesai nih, Dok, bagaimana sih sebenarnya cara tim medis dalam memonitor dan mengukur nyeri nih pada pasien muda yang mungkin sulit nih untuk mengungkapkan kira-kira tingkat nyerinya tuh seberapa gitu. Kadang-kadang kan ada pasien yang ditanya, ini nyerinya seberapa? Nggak tahu sih, Dok, kayaknya sih sakit sebelah sini aja, kayak gitu-gitu. Itu gimana sih, Dok? Ya benar, jadi kita pastikan kalau misalkan kita mengerjakan pasien rinoplasti dengan general anestesi atau anestesi umum, kita pastikan pasien ini sudah sadar penuh seperti itu pasca operasinya. Jadi kita bisa menentukan nanti. Adapun parameter yang kita gunakan, salah satunya itu adalah parameter nyeri atau skor nyeri yang namanya FAS. Jadi
VAS itu jadi visual analog scale. Jadi itu berupa suatu parameter untuk menentukan skor nyeri pasca operasinya. Oke, baik-baik. Jadi kita ada suatu parameter berupa gambaran wajah, jadi berupa penggaris, ya itu ada gambaran wajah. Jadi itu ada tingkatan nyerinya, skor nyerinya ada tidak nyeri, ada nyeri ringan, sedang maupun berat. Seperti itu. Jadi visual analog skill. Jadi kita tinggal mencocokkan kepada wajah pasien pada saat kita berdiskusi atau berkomunikasi dengan pasien pasca operasi, kita tinggal mencocokkan wajahnya pasien itu. Jadi dia tinggal memilih wajahnya seperti yang mana, seperti itu. Nah, gitu. Misalkan wajahnya di angka 4, berarti kita bisa memberi nilai 4 itu berarti pasien ini mengalami nyeri sedang. Nah, pada saat nyeri sedang, berarti kita harus bisa berpikir sebagai dokter anestesi, berarti ada suatu terapi yang memang kurang atau bisa kita tambahkan, seperti itu. Oke, berarti ini sama seperti yang tadi ditanya sama Andika nih, Dok. Kita baca dulu beberapa pertanyaan, Dok, ya sekalian ya. Tadi soalnya dia bertanya, Dok, gimana sih cara ngukur derajat nyeri? Karena kan itu bersifat subjektif. Terus dia juga bertanya, Dok, terkait dengan terapi nyeri dan juga jenis obat-obatan nyeri seperti NSAID, kodein, opioid, terus ada ibuprofen, dan sebenarnya kapan pemakaian dan gimana pemilihan obat nyeri dari indikasi atau derajatnya untuk penggunaan terapi. Ini masih melanjutkan tadi pertanyaan tadi, Dok. Terima kasih dari Andika ya. Jadi prinsipnya sesuai dengan literatur, WHO menganjurkan bahwa penata laksanaan nyeri itu mulai yang dengan obat analgesia atau anti nyeri yang paling ringan, seperti itu. Nah, itu bertahap, kemudian ada tahapan lebih tinggi lagi. Jadi kalau yang golongan NSAID itu mungkin bisa kita jelaskan bahwa analgesia yang paling rendah, seperti itu. Jadi prinsipnya kita penata laksanaan nyeri itu kita harus tahu mekanisme munculnya nyeri terlebih dahulu. Kalau kita paham mekanisme munculnya nyeri itu, maka kita pasti akan berhasil dalam penata laksanaan nyeri. Sehingga muncul suatu istilah yang namanya multimodal analgesia. Jadi multimodal analgesia itu istilahnya adalah kita tidak cukup menggunakan satu anti nyeri saja. Kita harus kombinasikan karena pada prinsipnya mekanisme nyeri itu ada 4 mekanisme, Mas Agil, seperti itu. Jadi pertama ada istilahnya transduksi. Jadi misalkan kita dicubit. Nah, pada saat kita dicubit, nah itu ada istilahnya transduksinya di situ. Anti nyeri apa yang cocok di sana. Nah, kemudian ada istilah transmisi, dialirkan nyeri itu. Pada fase transmisi ini apa obat analgesia atau anti nyeri yang cocok. Nah, kemudian selanjutnya ada istilah modulasi. Nah, modulasi di sini obat anti nyeri apa yang cocok. Kemudian pada tahap akhirlah persepsi. Persepsi itu sudah masuk ke sistem saraf pusat. Di otak. Jadi dia mengaplikasikan nanti misalkan tercubit, kenapa bisa teriak. Nah, itulah persepsi. Persepsi orang yang muncul pada saat ada suatu cedera atau misalkan kita impuls atau rangsang yang kita beri berupa cubitan, seperti itu. Nah, jadi istilah yang saya sebutkan tadi multimodal analgesia itu sangat bermanfaat sekali pada penata laksanaan nyeri untuk semua pasien, seperti itu. Berarti tahapannya juga lumayan banyak juga ya, nggak semerta-merta langsung aja kasih obat nyeri tipe apa kayak gitu. Banyak juga. Oke, Dok. Nah, ini ada pertanyaan lainnya, Dok. Ini dari Dwiki yang ada di Gianyar. Dia bertanya mengenai tentang istrinya yang nyeri pasca operasi sesar. Dan ini sebenarnya munculnya setelah beberapa bulan. Ini apakah termasuk normal? Dan itu sebenarnya nyerinya itu kumat-kumatan. Dan dia bertanya, sebenarnya cara ngilanginnya itu gimana, Dok? Apakah butuh obat khusus? Apakah perlu harus konsultasi lagi ke dokter atau gimana, Dok? Terima kasih, Dwiki. Jadi penata laksanaan nyeri itu memang sangat penting. Jadi sekarang nyeri itu yang seperti saya jelaskan sebelumnya adalah hak asasi manusia. Jadi setiap orang itu mempunyai hak untuk bebas dari rasa nyeri. Jadi faktor-faktor yang sudah saya sampaikan tadi, ada faktor usia yang termasuk dalam demografi, faktor ambang nyeri, seperti itu. Mungkin yang terjadi pada istri dari Bapak Dwiki ini memang ambang nyerinya sangat rendah sekali, seperti itu ya. Makanya penata laksanaan nyeri itu harus bersifat komprehensif. Jadi kalau saya pribadi, penata laksanaan itu harus bersifat multimodal analgesia. Jadi tidak cukup hanya satu. Karena apa? Risiko yang paling sangat riskan muncul pada penata laksanaan nyeri akut khususnya kalau kita tidak memberikan terapi yang baik dan benar, itu akan muncul menjadi nyeri kronis dia. Mungkin kalau sudah lebih dari 2 minggu itu mungkin sasarannya adalah kita bisa mendefinisikan itu suatu nyeri kronis dia, seperti itu. Nah, mungkin penata laksanaan pada saat dia mengalami nyeri akut pasca operasi SC tidak tertangani dengan baik, seperti itu. Menurut saya, kalau saya melihat ceritanya seperti itu, mungkin dari konsep
mekanisme nyerinya tidak berjalan dengan baik, sehingga penata laksananya pun akan menjadi kurang baik seperti itu. Makanya muncul istilah nyeri-nyeri berikutnya. Mungkin bisa saya definisikan itu mungkin menjadi nyeri kronis seperti itu. Apakah kalau misalkan nyeri kronis ini tidak langsung ditangani itu akan menjadi penyakit lainnya, Dok, atau gimana? Ya benar, itu akan menjadi suatu gangguan emosional biasanya. Dia menjadi lebih sensitif. Jadi rasa ingin marahnya tinggi, emosionalnya tinggi seperti itu. Jadi karena indikasi apa tujuan kita penata laksananya sendiri tidak baik dan benar seperti itu jadinya. Nah sedikit-sedikit dia pengen berbincang, mengeluh seperti itu. Karena kenapa ya saya sudah melaksanakan seperti ini kok masih seperti ini, seperti itu. Oke. Tapi selain dengan obat-obatan yang mungkin tadi dokter sebutkan untuk mengatasi nyeri, Dok, mungkin ada nggak sih kayak misalkan terapi gitu yang bisa kita dilakuin di rumah untuk menangani yang namanya nyeri pasca operasi itu, Dok? Nah, ada. Jadi sesuai dengan teori atau literatur itu ada dua jenis memang dalam penata laksanaan nyeri. Jadi yang bersifat non farmakologi itu tanpa obat istilahnya. Jadi kita melakukan tindakan dan farmakologi. Jadi non farmakologi itu salah satu contohnya kita bisa melakukan meditasi, relaksasi seperti itu. Dan itu bisa kita kombinasikan dengan obat-obatan. Obat-obatan seperti disebutkan Mas Agil tadi, misalkan NSAID, ibuprofen, opioid, kodein seperti itu. Yang menjadi perhatian kita apabila kita menggunakan suatu obat anti nyeri ya pertama harus kita tahu riwayatnya. Apakah paling jelas adalah apakah ada alergi dengan obat tersebut. Kalau misalkan ada alergi dengan obat yang akan dikonsumsi, kita stop. Itulah satu indikasi mutlak kita untuk memberhentikan. Karena apa? Bisa menyebabkan terjadinya suatu gangguan sistemik, ya, gangguan di seluruh tubuh pasien sehingga menyebabkan terjadinya shock. Misalnya seperti itu, shock anafilaktik atau bisa terjadi henti jantung biasanya juga seperti itu kalau dia kasusnya berat. Seperti itu. Wah, ternyata kompleks juga sebenarnya, Dok, ya, kalau kita ngomongin ini ya. Tapi kalau juga, Dok, ini ketika udah selesai nih pasca operasi dan udah boleh pulang ke rumah, kira-kira apa yang bisa dilakukan kita sebagai anggota keluarga untuk menangani pasien ini yang setelah pasca operasi ini, Dok? Yang bisa kita lakukan ya kita berkoordinasi, bekerja sama sebagai dokter anestesi. Kita memberikan pesan kepada pasien, kepada keluarga pasien bahwa pasien ini pulang dengan bekal obat seperti ini. Kita harus menjelaskan bahwa semua obat yang dikonsumsi oleh pasien itu harus pertama tepat diagnosis, tepat guna, tepat sasaran adalah pasiennya tepat seperti itu. Kalau itu kita jalani dengan kata-kata tepat itu otomatis tidak terjadi komplikasi ke depannya seperti itu. Nah, kadang yang terjadi di masyarakat itu adalah misalkan dia nyeri kepala, belikan aja obat ini seperti itu. Karena dia mendengar tren. Nah, biasanya dulu saya pakai ini, saya ada pengalaman temannya biasanya pakai obat ini, biasanya. Nah, terkadang kalau terbiasa atau kata biasanya itu terkumpul, nah disinilah riskan terjadinya nyeri kronis karena penata laksanaan nyeri akut yang tidak baik dan benar akan muncul ke depannya jadi nyeri kronis seperti itu. Tadi dokter juga sempat menyinggung tentang komplikasi yang mungkin timbul akibat pengelolaan nyeri yang tidak tepat ini setelah operasi, Dok. Tapi itu sebenarnya kalau udah terlanjur, gimana cara kita menghadapinya, Dok? Kembali berkonsultasi dengan dokter yang bersangkutan. Seperti kembali itu lagi ya. Karena kalau kita melaksanakan atau memberi terapi dengan gaya kita sendiri tanpa adanya pedoman yang benar atau kita berpatokan pada dokter spesialis, dokter anestesi, yaitu sekali lagi saya sebagai pribadi tidak menganjurkan hal seperti itu. Kembali lagi kepada dokter karena dokter selalu terbuka untuk memberikan jawaban, berkonsultasi seperti itu. Tidak menutup kemungkinan atau membatasi. Apalagi itu adalah kita sesama harus saling menghargai. Itulah hak pasien. Sekali lagi hak pasien harus benar mendapatkan hak yang baik dan benar. Dia harus mendapatkan pelayanan yang terbaik seperti itu sehingga tidak muncul komplikasi-komplikasi yang tidak diharapkan oleh pasien itu sendiri. Dari pasiennya juga harus nurut dan disiplin gitu ya, Dok. Benar. Ya. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang tantangan khusus nih, Dok, apalagi ngomongin tentang pengelolaan nyeri pasca operasi pada remaja, yang mungkin para remaja ini kan banyak banget nih, ada yang ngerasa cemas, kayak ngerasa anxiety, terus kayak khawatir dengan efek-efek obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Karena itu tadi, kadang-kadang ada orang-orang di sekitarnya yang bilang, jangan pakai itu, biasanya aku pakai ini, jangan pakai itu, kayak gitu-gitu, Dok. Itu ada nggak sih tantangan-tantangan kayak gitu sebenarnya, Dok?
Pastinya ada, Mas Agil. Jadi kita sebagai seorang dokter sudah diajarkan secara kimia. Jadi itu sudah ada dosis sebenarnya. Jadi ada zat kimia, ada dosis. Kalau kita sudah menjelaskan dosis, berarti sudah sesuai dengan berat badan pasien itu. Jadi tidak akan muncul suatu komplikasi kelebihan dosis seperti itu. Jadi dokter tuh pasti berharap misalkan pasien anak-anak, pasien dewasa itu semua disesuaikan dengan berat badan sebenarnya. Jadi tidak tergantung daripada usia. Jadi tergantung berat badan. Kita menyelaraskan itu sesuai dengan berat badan pasien untuk tidak menimbulkan suatu kelebihan dosis. Jadi ketakutan yang muncul di masyarakat adalah nanti keracunan atau kelebihan dosis. Penggunaan ini terjadi dan komplikasi di mana, di hati, di ginjal seperti itu. Nah, kembali lagi saya sarankan kalau memang ragu-ragu, kita pasti kembali lagi ke ranah kesehatan atau pergi ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang terdekat untuk berkonsultasi dengan orang yang tepat, yaitu dokter. Seperti itu. Tapi kalau ngomongin tentang itu dok, apakah ada nggak sih kayak tanda-tanda atau gejala-gejala tertentu yang kira-kira wah sepertinya orang ini harus balik lagi nih ke rumah sakit untuk konsultasi gitu setelah yang namanya mengalami pasca operasi ini dok? Jadi tergantung terapi atau obat apa yang kita berikan kepada pasien itu. Yang paling jelas kalau menimbulkan suatu efek daripada konsumsi obat itu ya harus segera menghubungi. Misalkan salah satu jenis obat yang paling kuat dalam penata-laksanaan nyeri adalah golongan opioid tadi itu, Mas Agil. Jadi itu pada saat kita mengkonsumsi obat itu perasaan itu memang menjadi perasaan jadi lebih senang, tetapi ada sedikit pusing, bisa mual muntah, ada rasa gatal seperti itu. Nah itu sebagai seorang dokter tugasnya adalah itu menjelaskan. Jadi obat ini kalau ibu atau bapak meminum obat ini nantinya ada efek seperti ini. Jadi tidak perlu khawatir seperti itu. Tapi kalau memang muncul reaksi alergi, itu harus segera tertangani dengan baik seperti itu. Jadi ketika udah ngerasa ada, wah ini kayaknya ada yang nggak bener nih atau alergi segala macam, itu baru kita konsultasikan ya dok ya? Iya benar. Lanjut lagi dok, mungkin kalau ngomongin tentang langkah-langkah pencegahannya supaya kita ketika kembali ke rumah itu pemulihannya makin optimal, mungkin ada beberapa pantangan, apakah itu juga kayak misalkan diet makanan itu juga mempengaruhi pasca operasi ini dalam kesembuhan dok sebenarnya dok? Jelas ada Mas Agil. Jadi obat atau terapi yang kita berikan itu ya sesuai dengan anjuran dokter. Jadi jangan menggunakan opini sendiri atau opini orang lain seperti itu. Jadi, balik lagi di awal tadi ya. Jadi disiplin menggunakan obat sesuai dengan petunjuk dokter. Jadi kita membeli obat itu pasti ada suatu tulisan biasanya obat ini sesuai dengan petunjuk dokter seperti itu. Kadang hal itu yang tidak direspon atau tidak terlihat oleh pasien sehingga pasien itu menggunakan obat secara sendirinya. Jadi kebiasaannya sendiri. Nah pada saat itu ya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu reaksi alergi. Jadi ada istilahnya resisten terhadap obat, tidak mempan obat itu. Padahal karena penggunaannya itu yang tidak secara tepat, sebenarnya obat itu berfungsi dengan baik, tapi digunakan secara tidak tepat, makanya muncul ada opini, obat ini nggak mempan untuk saya butuh obat yang ini, yang lebih kuat lagi. Dia berusaha mengkorek-korek terus, membaca gitu. Nah, disitulah dia mencoba men-trial dirinya gitu untuk menyembuhkan dirinya. Karena nyeri itu tidak gampang sebenarnya. Saya sebagai dokter anestesi itu pasca operasi sering saya merasa gagal dalam penatalan nyeri seperti itu karena saya udah beri obat ini kok masih nyeri pasiennya ya. Jadi kita perlu tidak hanya cukup seperti yang saya bilang tadi, tidak hanya berapa obat. Jadi kita perlu sampai di tahap akhir itu kita harus memberikan obat anti anxiety sebenarnya. Jadi kita olah imajinasi yang muncul atau persepsi yang muncul pada pasien itu sehingga dia tidak merasa cemas seperti itu. Jadi obat obat anti nyeri beda, jadi obat anestesi beda. Itu kita kombinasikan. Suatu formulasi yang memang benar seperti itu. Jadi intinya Vinars ya kamu kalau misalkan dikasih obat sama dokter ya ikuti resep dokter, ikuti anjurannya. Benar. Jangan mencoba-coba trial diri kamu sendiri. Dan mungkin juga buat keluarga-keluarga yang menemani mungkin lebih bisa dipandu lagi, apalagi ketika ngomongin tentang pasca operasi pada remaja ya dok. Apalagi kan remaja kadang-kadang makannya yang nggak baik juga. Itu juga mempengaruhi juga sebenarnya dalam kesembuhan pasca operasi itu. Benar Mas Agi. Dan buat kamu Vinars yang pengen bertanya juga mengenai tentang pasca operasi ini atau pengelolaan
pengelolaan nyeri pasca operasi, kamu bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812383910 atau boleh juga lewat Instagram di @phoenixradiobali. Kita break dulu sebentar dok, nanti bakal lanjut lagi tentunya masih di Check Up. Phoenix Radio Station masih ada Gila Babil Finars dan masih juga bersama Dr. Jaya. Ini adalah dokter spesialis anestesi dan juga terapi intensif dan juga selaku dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Mahasaraswati. Dan tentunya masih ngebahas mengenai tentang kelola nyeri pasca operasi pada remaja. Dan buat kamu yang mungkin pengen bertanya lagi, kamu bisa langsung aja drop pertanyaan kamu sekali lagi ya di WhatsApp Telegram 0812383910 atau langsung aja DM di Instagram di @phoenixradiobali. Melanjutkan obrolan kita yang tadi dok, mungkin ini Agil pengen bertanya di segmen terakhir ini, sebenarnya seberapa penting sih peran edukasi dalam membantu pasien remaja pada khususnya dan keluarganya dalam memahami cara mengelola nyeri pasca operasi dan bagaimana sih cara merawat diri mereka dengan baik selama pemulihan ini, selain tadi mengikuti anjuran dari dokter ya, kayak mengikuti resep terus terapi yang diberikan, itu seberapa penting peran edukasi ini dok? Sangat penting ya Mas Agil ya, edukasi itu sangat penting karena apa? Itu yang akan membekas di pikiran pasien itu. Ya, jadi terkadang saya sebagai dokter anestesi itu sangat berhati-hati memberikan edukasi atau penjelasan apalagi sebelum operasi Mas Agil. Jadi kita harus fair sebenarnya karena ada istilahnya itu informed consent atau persetujuan. Apapun itu yang akan terjadi kita harus jelaskan kepada pasien itu. Jadi sejelas-jelasnya ya. Sejelas-jelasnya kenapa? Karena kita harus membuka payung istilahnya. Jadi kalau kita tidak menjelaskan ternyata terjadi resiko yang tidak diharapkan oleh pasien, kita bisa dituntut. Jadi yang saya harapkan adalah yang pertama adalah kepentingan hukumnya seperti itu. Jadi tren sekarang mulai banyak dokter anestesi, dokter lain tuh melanjutkan studinya ke magister hukum, Mas Agil, seperti itu trennya. Jadi dia membuka payung istilahnya. Jadi dia belajar hukum kesehatan seperti itu. Jadi dia membentengi diri, ikut asuransi kesehatan seperti itu, asuransi profesi istilahnya seperti itu. Edukasi sangat penting, kembali edukasi itu sangat penting sekali buat pasien agar pasien itu paham, mengerti sebelum dia dilakukan tindakan operasi, saat dilakukan tindakan operasi, pasca operasi, apa efek yang bisa muncul akibat risiko pembedahannya, risiko anestesinya seperti itu. Dan itu akan membantu tingkat mentalitas pasien itu sendiri. Jadi dia akan merasa pede kalau dia sudah mendapatkan informasi yang lengkap. Terkadang yang terjadi adalah pasien itu sering mengeluh tidak mendapatkan informasi yang lengkap. Jadi terpatah-patah, setengah-setengah seperti itu. Nah, disinilah kita sebagai dokter tugasnya adalah bekerjalah sesuai dengan porsinya, memberikan penjelasan sesuai dengan teori atau literatur dan pengalaman yang pernah dikerjakan seperti itu. Itu harus kita buka kepada pasien itu agar pasien itu bisa menuruti apa yang kita sampaikan seperti itu. Akhirnya pada saat nanti seperti yang sudah kita jelas atau bahas tadi, risiko-risiko tidak muncul ya. Seketika misalkan suatu risiko yang tidak diharapkan muncul pada pasien itu sendiri, dia akan berkoordinasi lagi kembali ke dokternya. Karena apa? Bisa tidak terjadi atau tidak berkomunikasi dengan dokter itu kembali, mungkin dia tidak merasa puas dengan dokter itu, dengan informasi yang disampaikan oleh dokter itu, makanya dia beralih ke pengalaman ke saudaranya yang pernah mengalami hal yang sama atau tetangganya seperti itu, dan itu tidak bersifat ilmiah jadinya seperti itu. Jadi dokter itu memberikan suatu terapi itu adalah suatu ilmiah sebenarnya, jadi berdasarkan literatur, berdasarkan teori yang dipelajari. Seperti itu. Tapi tadi di segmen pertama dokter sempat menyinggung nih tentang teknologi yang ada dalam pengelolaan nyeri pasca operasi ini dok. Tapi kalau ngomongin teknologi terbaru lainnya, mungkin ada nggak sih kayak teknologi lain yang mana itu bisa membuat kita mempercepat nih dalam pengelolaan rasa nyeri pasca operasi ini dok? Ada, jadi di beberapa rumah sakit itu sudah menyediakan berupa alat. Jadi alat itu sering kita sebut dengan pain control analgesia, jadi PCA. Jadi alat ini di dalamnya itu terdapat suatu komponen yang bisa menampung obat. Jadi alat ini bisa kita gunakan kapan kita merasakan nyeri. Jadi kita tinggal pencet aja alat ini, seperti itu. Jadi jadi kita tidak perlu memanggil perawat yang sedang jaga seperti itu. Jadi kita tinggal menggunakan sendiri sesuai dengan petunjuk dokter. Sering yang muncul menjadi suatu pertanyaan adalah apakah ini nanti kita gunakan bisa kelebihan dosis. Nah, alat ini sudah diatur. Jadi berapa dosis yang kita berikan, berapa kali pencet bisa dilakukan oleh pasien ini dalam 1 jam. Gitu. Jadi yang digunakan alat ini atau PCA ini pada umumnya adalah maksimal
bisa dipencet dalam 1 jam tuh hanya 4 kali. Oh. Jadi selebihnya itu dia akan menunggu. Oh gitu. Okay. Setelah 1 jam baru bisa digunakan lagi seperti itu. Oke. Jadi dikontrol. Jadi alat yang mengontrol. Jadi dikontrol sendiri oleh si pasien ini sendiri. Kapan dia merasa nyeri dia mencet. Gitu. Menarik banget sih. Gitu. Oke. Ini Dok, mungkin terakhir di segmen ini mungkin Agil pengen bertanya nih. Kira-kira Dok, kalau ngomongin tentang pengelolaan pasca nyeri ini, apa sih yang pengen dokter sampaikan apalagi kepada pasien atau keluarga? Mungkin hal-hal yang tadi udah banyak banget jelasin mengenai tentang resiko-resiko yang terjadi kalau misalkan tidak mengikuti anjuran dokter. Mungkin bisa sekali lagi dokter tutup closing statement hari ini dengan pernyataan dari dokter mungkin? Terima kasih Mas Agil, kita di penghujung diskusi sore hari ini. Jadi peran saya sebagai dokter anestesi, sebagai pengelola nyeri pasca operasi, pada prinsipnya kita harus membuka wawasan kita harus berbagi kepada semua orang-orang atau pasien yang membutuhkan keahlian kita, bekerja secara ikhlas, tulus, memberikan penjelasan, yang pada akhirnya nanti karena nyeri adalah suatu hak asasi manusia, kita harus memberikan hak pasien itu secara penuh. Dia bebas dari rasa nyeri yang dialami pasca operasi pada umumnya, seperti itu, terkait dengan tema kita pasca operasi pada saat pembahasan ini. Jadi begitu juga pasien harus mau mengikuti apa yang menjadi instruksi dari dokter yang merawat, seperti itu. Pada prinsipnya apabila ada suatu kendala, ada sesuatu yang belum paham dari pasien, bisa segera menanyakan kepada dokter yang bersangkutan supaya kedepannya tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, seperti itu. Jadi tidak muncul, kalau berhubungan dengan nyeri, tidak muncul suatu perasaan tidak enak, perasaan tidak nyaman atau nyeri kronis, seperti itu. Akibat kesalahan si pasien itu yang tidak mau menuruti daripada instruksi daripada dokter yang merawat, seperti itu Mas Agil. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Dokter Jaya atas waktunya. Makasih banyak udah ngobrol-ngobrol pada sore hari ini di Check Up. Banyak banget tentunya insight yang Agil dapetin, dan semoga juga Vinars yang mendengarkan hari ini mendapatkan juga ilmu baru, insight-insight baru juga tentang pengelolaan rasa nyeri pasca operasi ini. Thank you so much dokter atas waktunya. Terima kasih Mas Agil atas kesempatannya sore hari ini. Siap, sampai ketemu lagi di lain kesempatan Dok. Oke Vinars, itu tadi obrolannya Agil bersama Dokter Jaya Vinars di Check Up edisi hari ini di hari Jumat tentunya. Dan buat kamu masih ingetin sekali lagi ya, ini merupakan check up terakhir di tahun ini, tapi tenang, tahun depan kita bakal balik lagi, tentunya masih bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Maha Saraswati. Agilnya pamit pulang sekarang, so keep your imagination and always try to make it come true.